Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Taruna Utama Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, nama Natasha Monica Pasca, STB 4044, Program Pendidikan Teknik Pemasyarakatan kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang model kepemimpinan yang dilakukan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Video ini semata-mata dibuat untuk memenuhi nilai tugas saya pada mata kuliah kepemimpinan. Siapa sih yang tidak mengenal Susilo Bambang Yudhoyono? Beliau merupakan Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Susilo Bambang Yudhoyono juga kerap dipanggil dengan sebutan SBY. Beliau lahir di Pacitan, Jawa Timur, tanggal 9 September 1949. Jiwa kemiliteran SBY sudah tertanam sejak kecil karena sang ayah merupakan pensiunan militer juga. Awal karir SBY di bidang politik dimulai pada 20 Januari tahun 2000. Awalnya, beliau memutuskan untuk pensiun dini dari kemiliteran karena dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada era pemerintahan Presiden Gus Dur. SBY pada era Presiden Gus Dur juga pernah menjabat sebagai Menpol Soskam. Pada era Presiden Ibu Megawati Soekarnoputri, SBY dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Menko Polkam Kabinet Gotong Royong. Lalu SBY memilih mundur dari jabatannya pada 11 Maret tahun 2004. Langkah pengunduran yang dilakukan SBY tersebut membuat dirinya leluasa dalam menjalankan hak politiknya, sehingga beliau mampu menempatkan diri pada posisi puncak kepemimpinan nasional, yaitu seorang presiden. SBY merupakan presiden ke-6 dan juga presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia dengan cara pemilihan umum yang diselenggarakan pada 26 September tahun 2004. SBY memiliki slogan, "Kita harus menciptakan thousand friends and zero enemy." Kita bisa bekerja sama dengan siapapun, yang disampaikannya melalui pidatonya pada hari Selasa 20 Oktober 2009. Dengan slogan ini, serta fokus SBY pada peningkatan kesejahteraan dan perbaikan citra internasional Indonesia, dapat dituliskan beberapa catatan seputar kepemimpinan SBY. Pertama, SBY secara strategis mampu menempatkan Indonesia kembali pada peran pentingnya di ASEAN. Perlahan tapi pasti, Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi stabil di atas 6%, berhasil untuk meraih kepercayaan dari negara ASEAN. Indonesia tidak hanya menjalin hubungan dengan sesama negara tetangga, tercatat Indonesia juga mendekatkan hubungannya dengan India, Australia, dan Cina selama masa kepemimpinan SBY. Gaya kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam karakter kepemimpinan SBY, dapat teridentifikasi 3 tipe, yaitu kepemimpinan militeristik, karismatik, dan demokratis. Gaya kepemimpinan militeristik. Kepemimpinan militeristik adalah gaya pemimpin menuntut disiplin yang tinggi dari bawahannya, senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan, menerapkan sistem komando dalam menggerakkan bawahan. Kepemimpinan militeristik adalah pertama dalam memimpin menggunakan perintah dalam menggerakkan bawahan. Kedua, sangat berkaitan dengan hierarki jabatan. Ketiga, menggunakan cara kepemimpinan yang cenderung formal. Keempat, menuntut disiplin yang sangat tinggi dan rigid dari bawahannya. Kelima, sulit untuk menerima kritik dari bawahan. Keenam, menggemari upacara untuk berbagai acara dan keadaan. Berdasarkan indikator pertama tersebut, termaksud pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan militeristik. Faktor penentunya tentunya saja terdapat pada identitas Susilo Bambang Yudhoyono yang berasal dari militer sekaligus sebagai mantan jenderal. Budaya militer sudah tertanam sangat erat pada dirinya. Gaya kepemimpinan karismatik. Gaya kepemimpinan ini bersandar pada karakteristik kualitas kepribadian yang istimewa, sehingga mampu menciptakan kepengikutan pada pemimpin sebagai panutan, yang memiliki daya tarik yang sangat memukau dengan memperoleh pengikut yang banyak. Kepemimpinan karismatik dapat diartikan juga sebagai kepemimpinan yang memiliki kekuasaan yang kuat serta dipercayai oleh pengikut-pengikutnya. Kepemimpinan karismatik memiliki kebutuhan yang kuat akan kekuasaan, strong need for power, memiliki percaya diri yang tinggi, high self-confidence, dan pendirian atau prinsip, yang kuat pula dalam mewujudkan kepercayaan dan idealitasnya. Susilo Bambang Yudhoyono sangat berhati-hati dalam setiap keputusan, sehingga dipandang sebagai ibarat orang tua yang berusaha untuk mendapatkan yang terbaik untuk anaknya, ditambah dengan kebiasaan seorang Susilo Bambang Yudhoyono untuk bersifat formal dalam setiap kesempatan menambah nilai karismanya. Gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara sebagai kegiatan yang akan dilakukan dan ditentukan bersama antara pemimpin dan bawahannya.
indikatornya adalah dalam setiap keputusannya akan didasari konsep Immanuel Kant mengenai sifat baik manusia. Manusia dalam setiap naluriah kehidupannya merupakan organisme yang cinta damai, sehingga kepemimpinannya juga berjalan sesuai dengan naluriah ini. Nah, itu dia penjelasan mengenai gaya kepemimpinan dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut kalian, gaya kepemimpinan apa sih yang cocok dengan negara kita ini? Silahkan komen di bawah ya. Cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih.